Dan kita lanjutkan kajian kita yaitu Al-Aqidah Al-Wasithiyah yang pada pertemuan pertama telah kita bahas tentang penulisnya. Dia adalah Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala yang wafat tahun 728 Hijriah. Mana kitab-kitab kecil yang Anda bagikan? Tak ada yang nampak. Oh ada. Fadhal Syekh. Iqra awalan. Iqra. Baca Syekh. Baca di awal apa itu yang adanya? Iya, Qadimah tentunya. Dari mana ya? Nah, biar kita lihat. Dari halaman 3. Yang paling atas di bawah garis. Ya, cukup. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ini pernah kita bahas di kajian kita hadhihi dawatuna wa aqidatuna. Inilah dakwah kami dan akidah kami. Buah karya Syekh Muqbil rahimahullahu taala. Ibtida' al-musannif rahimahullah ta'ala kitabahu bil basmalah iktida' bil kitabil aziz. Mulainya penulis ini yaitu Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala memulai tulisannya dengan basmalah. Basmalah ini untuk menyingkat ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ulama menyingkat ucapan Bismillahirrahmanirrahim yang sempurna ini dengan perkataan basmalah. Ada tasmiyah, dia adalah bismillah. Itu bedanya ya. Basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Tasmiyah, bismillah. Ya, sebagaimana sabda Nabi misalnya samillah, ya gulam samillah. Wahai anak, bacalah bismillah. Ya. Adapun kalau basmalah maka bismillahirrahmanirrahim. Atau mau menyembelih ya dengan menyebut nama Allah bismillah. Itu. Bedanya kalau kata tasmiyah berarti bismillah saja. Kalau basmalah berarti ada tambahan ar-Rahman ar-Rahim. Mengikuti Al-Kitabil Aziz, Al-Quran Al-Karim, di mana Allah Subhanahu wa taala ya memulai setiap suratnya ma'ada surah Bara'ah, selain daripada surat Bara'ah ya dengan bismillahirrahmanirrahim. Wa iktidaan bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, juga penulis ini mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekiranya Nabi sallallahu alaihi wasallam memulai setiap tulisan-tulisannya, risalah-risalahnya ke berbagai negeri untuk mengajak masuk Islam dengan bismillahirrahmanirrahim. Ya, gitu ya, menulis surat, ya, antum ngetik email atau ngetiknya lewat WA, ya ada risalah bismillahirrahmanirrahim panjang ya. Itu kalau ngikutin Nabi. Ya. Dengan basmalah. Maka ucapan bismillah ba di sini harfu jar. Huruf jar yang akan mengkasrohkan isim kalau ya di depannya adalah isim. Dan memang huruf jar masuk ke isim. Lil isti'anah, ini untuk minta pertolongan. Ya. Meminta pertolongan. Ba di sini fungsinya untuk lil isti'anah. Minta tolong kepada apa yang setelahnya nanti disebutkan. Ya. Dengan nama Allah, berarti minta tolong dengan nama Allah. Al-ism, isim itu secara bahasa, al-ismu fil lughah madala ala musamma, apa-apa yang menunjukkan kepada yang dinamakan. Ya, ini syarahnya ana bacakan dari Syekh Saleh Al Fauzan.
Ya, ada juga Syekh Al-Utsaimin rahimahullah taala. Banyak ya, dari Al-Aqidah Wasithiyah ini banyak para ulama yang mensyarahnya. Artinya yang menjelaskannya. Dan kita tahu kitabnya hanya tipis, tapi kalau disyarah jadi tebal-tebal. Bahkan ini Syekh Utsaimin 2 jilid. Ya. Kalau Syekh Shalih Al-Fauzan hafizallahu taala hanya 1 jilid. Ya. Itulah kalau mau dikatakan canggihnya ulama ya, luar biasanya ilmunya. Buku yang tipis ini ternyata tatkala disyarah dijelaskan ya bisa berjilid-jilid. Maka isim ya, sedikit kita melihat bahasa Arab ya. Tata bahasa. Karena kalam ini kita bicara namanya kalam. Ya, kalamullah, ucapan Allah, pembicaraan Allah, perkataan Allah. Kalam itu dalam bahasa Arab ada 3 ya bagiannya. Dia adalah isim, fi'il, harf. Ya, fi'il itu adalah kalau bahasa kulon verb. Bahasa Inggrisnya verb, kata kerja. Isim, fi'il, harfun. Jadi isim adalah apa yang menunjukkan kepada apa yang dinamakan madalla ala musamma. Wa inda nahwiyin, kalau di sisi para ulama nahwu, madalla ala makna fi nafsihi, apa-apa yang menunjukkan kepada makna dirinya sendiri. Walam yaqtirun bi zamanin, dan tidak terkait, tidak berpengaruh kepada zaman, kepada waktu. Itu isim. Ya, kitabun isim, nggak ngaruh sama waktu, nggak ada keterkaitannya. Qalamun pena, jawalun ini jawal, ya, handphone bahasa Arabnya jawal, itu juga tidak terkait dengan waktu, itu isim. 6. Jadi dia adalah yang menunjukkan makna pada dirinya sendiri. Taib, bismillah. Ada nama Allah di sini. Ya alam ala dzati al-muqaddasah. Suatu nama untuk yang memiliki kesucian. Allah. Ya, nama yang tidak boleh dimiliki selain Allah. Ya, nama Allah sendiri yang paling utama adalah Allah. Makhluk tidak boleh diberikan nama Allah. Ya, punya Allah saja. Nama Allah ini hanya Allah saja yang memiliki. Apa maknanya? Dzul uluhiyah wal ubudiyah ala khalqihi ajma'ina. Jadi nama Allah itu memiliki sifat keilahian, sifat ketuhanan, sifat peribadatan atas makhluknya seluruhnya. Jadi kalau kita menyembah Allah, kita melihat lafaz jalalah ini, itu adalah yang memiliki sifat ketuhanan, sifat peribadatan. Itu Allah artinya. Ya, antum punya nama harus punya arti. Jangan punya nama enggak punya arti. Ya. Harus memiliki arti. Anak-anak antum juga harus memiliki arti. Jangan sembarangan memberikan nama. Allah saja yang kita sembah punya arti, yaitu yang memiliki sifat keilahian, yang memiliki sifat untuk diibadahi. Naam. Maka maknanya adalah Allah Subhanahu wa taala ma'luh, yang disembah, yang diibadahi. Ma'luh ay ma'bud, yang diibadahi. Jadi kalau kita melihat atau mendengar Allah, berarti itu yang diibadahi. Dari namanya sudah jelas. Ya, Allah adalah zat yang diibadahi, ma'luh yang diibadahi, yang disembah. Ya, maka aneh kalau orang nggak mengerti nama Allah, nggak tahu maknanya, sehingga hasil dari kejahilannya, hasil dari kebodohannya, dia menyembah selain Allah.
Ada pohon. Pohon apa? Bahasa Arabnya syajarah, nggak tahu artinya apa. Disembah. Kuburan, makbarah, ya, sesuatu yang akan dipendam di dalamnya, masa disembah? Mananya aja nggak ada mana untuk disembah. Nah, inilah gunanya belajar untuk menghilangkan kebodohan dalam diri, sehingga tidak terjatuh kepada kebinasaan, kecelakaan. Tayyib, itu mana Allah. Bismillahi, dengan nama Allah, dengan nama yang disembah. Berarti apa? Minta tolong sama yang disembah. Ar-Rahman Ar-Rahim, ismani karimani min asma'ihi al-husna, dalani ala ittisafihi ta'ala. Dua nama yang mulia, di antara nama-namanya yang husna, yang bagus, yang indah. Yang keduanya menunjukkan kepada apa yang disifati, ya, jadi nama sekaligus sifat, Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Sebenarnya dua nama ini dari akar kata yang sama, ya, rahima, ya, ra ha mim, sama, ya, tapi akhirnya wazannya beda-beda, ya. Rahman dari fa'lan, Rahim dari fa'il, ya, maka artinya pun berbeda. Lihat, ya, maka Rahman ini adalah rahmat, ya, rahmat Allah. Dzur-rahmah al-'amah, ay al-wasi'ah. Dzur-rahmatil 'amah atau dzur-rahmatil wasi'ah, yang mempunyai rahmat, yang mempunyai kasih yang umum, yang banyak, yang luas. Amah itu umum, berarti banyak. Wasi'ah itu luas. Kasih Allah itu luas, yang diberikan kepada seluruh makhluknya. Orang beriman dapat, orang kafir pun dikasih kasih sama Allah. Kan antum sudah bisa nyaksikan, ya, yang punya mobil bukan orang iman aja, orang kafir punya, bahkan dia yang buat, teknologinya dia yang keluarkan, ya, rumah mewah, kapal pesiar, dan seterusnya. Daripada kemewahan dunia, daripada kenikmatan dunia, Allah berikan kepada orang-orang kafir. Itulah kasih Allah, ya, diberikan kepada seluruh makhluknya, ya. Dzur-rahmatil 'amati li jami'il makhluqat, yang memiliki kasih yang umum, kasih yang banyak, kasih yang luas untuk seluruh makhluknya. Ya, wazannya tadi apa? Rahman, fa'lan. Sedangkan Rahim ikuti wazan fa'il, ya, yang melakukan. Tapi kalau kita lihat kan di terjemahan, yang maha pengasih lagi maha penyayang, sebenarnya artinya sama. Tapi kalau Rahim ini adalah kasih sayang, sayangnya Allah, Allah yang maha penyayang. Ar-Rahim yang mengikuti wazan apa tadi? Fa'il. Ya, antum sekalian belajar bahasa Arab, ya. Nanti kalau belajar sorof, udah pernah dengar gitu kan. Dzur-rahmatil khasah, yang mempunyai kasih yang khusus, mempunyai rahmah yang khusus. Bil mu'minin, untuk orang-orang beriman, ya. Jadi sayangnya Allah hanya diberikan untuk orang beriman. Allah nggak sayang kepada orang kafir. Apa contohnya? Orang beriman sholat, mau sholat aja harus apa? Wudu, kena air. Ini sayangnya Allah. Dalam sehari semalam Allah sayang kepada kita. Jangan dunia terus, mentang-mentang hidup di dunia, dunia terus dikejar. Kerja nggak kenal waktu. Kita dibatasi. Istirahatnya apa? Sholat.
Salat itu waktu istirahat yang paling nikmat. Ya. Dimulai dari zuhur, ya, asar, maghrib, isya, subuh, habis tidur bangun cuci muka dulu alias wudu, ya kan? Dibasuh dulu. Kan habis tidur tuh, ya. Tidur kadang keringetan. Apalagi kalau lagi musim panas. Ya. Ada air yang mengalir. Ya. Tiba-tiba keluar dari mulutnya atau dari yang dari bawahnya. Kan enggak sadar. Ya. Seperti itu. Dia langsung berwudu. Ya. Sayangnya Allah. Ya. Menjadikan sholat sebagai kewajiban yang ternyata itu bermanfaat buat kita. Kerja dari pagi sampai siang, di zuhur disuruh berhenti dulu. Ada adzan zuhur. Itu waktu istirahatnya. Terbaik dengan melakukan sholat. Orang kafir makan aja kan, paling ngopi aja dia. Kalau kita suruh sholat dulu. Ya, kalau mau makan ya makan sebelum waktu sholat. Ya, kerja lagi, ada asar, sholat lagi. Alhamdulillah. Ya, lagi mumpet-mumpetnya kerjaan disuruh offline dulu. Ya, tadinya online terus offline dulu. Ya, sholat. Ya, sayangnya Allah kepada orang-orang beriman. Ya. Itulah sayangnya Allah hanya diberikan kepada orang beriman, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 43. Huwallazi yusalli 'alaikum wa malaikatuh liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nuri wa kana bil mu'minina rahima. Huwa, dia. Siapa yang dimaksud? Allah. Alladzi yusalli. Apa yusalli? Sholat yusolli. Sholat secara bahasa artinya doa. Jadi Allah itulah yang bersolawat, ya, kepada kamu. Ya. Kalau salawat Allah yang ditunjukkan kepada hamba-hambanya, alaikum, pada hamba-hambanya, kepada kamu sekalian, itu maknanya adalah rahmat dan barakah. Jadi salawat Allah kepada hamba-hambanya artinya kasih Allah dan keberkahan yang dilimpahkan kepada, ya, mereka, kepada kamu sekalian. Wa malaikah, malaikat juga bersalawat, ya, mendoakan. Tapi artinya kalau malaikat itu dia doa dan minta ampunan, ya, dan permohonan ampunan kepada kamu sekalian. Itu maknanya kalau salawat Allah dan malaikat. Kan innallaha wa malaikatu yusholluna 'alan nabi. Ya, Allah dan malaikatnya saja bersalawat kepada Nabi. Tapi artinya kita harus tahu salawat Allah itu kalau buat hamba-hambanya ya adalah rahmat dan kasih Allah buat hamba-hambanya. Kalau salawat malaikat, doa dan malaikat itu berdoa dan meminta ampunan buat, ya, hamba-hambanya Allah. Liyukhrijakum, untuk dia Allah Azza wa Jalla mengeluarkan kalian dari mana? Minadh-dhulumat, apa itu? Kegelapan. Ila nur, gelap menuju nur, cahaya, berarti terang. Gelap itu kebodohan. Cahaya itu ilmu. Mulanya semuanya jahil. Allah mengutus Muhammad SAW untuk mengeluarkan manusia dari kebodohan menuju ke pengetahuan. Apa bodohnya? Syirik, kesyirikan. Ya. Diberitahu, dikasih ilmunya. Datanglah terang benderang cahaya berupa ketauhidan. Bodoh menjadi pintar. Inilah Islam.
wa kana bil mu'minin rahima. Dan bagi orang-orang beriman atau untuk orang beriman itu punya rahim, Allah itu punya rahim, sayang ya. Hanya untuk orang beriman. Orang kafir nggak disayang sama Allah. Nah, tapi dikasih rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai sini paham ya? Jadi bismillahirrahmanirrahim artinya dengan nama Allah kita minta pertolongan, yang Allah itu Ar-Rahmah, sayangnya buat seluruh alam. Rahim hanya buat kita orang-orang beriman. Alhamdulillah. Naam. Istamir, lanjut. Muqaddimatul muallif. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi Syahida. Naam, syukran. Ya, itu berarti perkataannya siapa? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Itu tulisannya, ya. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Maka risalah ini dibuka, ya, risalah yang agung ini dibuka dengan khutbah mustamilah ala hamdillah wa syahadatain wa shalah ala rasulih ta'siyan bi rasulih sallallahu alaihi wasallam fi ahadits wa khutbatihi dan khutbahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dibuka risalah yang agung ini dengan khutbah yang mengandung kepada pujian Allah, ya. Dan juga adanya syahadatain, persaksian terhadap Allah, hanya Dia yang disembah, dan persaksian kepada Muhammad adalah hamba dan utusannya. Ta'siyan ini untuk meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, pada hadis-hadis Nabi atau khutbah-khutbah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, amalan-amalannya dari ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan pada bismillahirrahmanirrahim itu ada hadis yang derajatnya dhaif, lemah, yang dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud, juga ada di dhaifnya Ibnu Hibban oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala, ya, yang mengatakan Nabi, ya, hadisnya lemah, ya. Kullu amrin dzibalin la yubda fihi bihamdillahi fahuwa aqta. Setiap perkara yang memiliki kepentingan yang tidak dimulai di dalamnya alhamdulillah fahuwa aqta. Aqta maksudnya di sini ma'dum al-barakah, hilangnya keberkahan. Tapi hadis ini lemah, ya. Atau dalam riwayat lain dengan lafaz yang sama, kullu amrin dzibalin la yubda fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Atau dalam riwayat fahuwa aqta, ya. Setiap perkara yang penting yang tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim itu terputus atau hilang keberkahan. Namun hadis ini adalah hadis yang lemah. Syekh bin Baz ditanya tentang hadis ini, minimal hasan li ghairihi, ya. Karena kandungannya dari secara makna tadi telah dijelaskan, ya. Bismillahirrahmanirrahim artinya ba'anya saja untuk meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Alhamdulillah, yang ini adalah kita baca juga, ya, di surat Al-Fatihah. Alif lam di sini adalah alif lam listighraq.
Ya, jadi alif lam itu punya fungsi lil istighraq. Artinya bolehlah kalau kita katakan kullu hamdin lillah, seluruh pujian bagi Allah, punya Allah. Jadi listighraq itu keseluruhan, seluruh pujiannya milik Allah. Terkadang manusia ingin dan senang dipuji. Ya, kalau manusia dipuji, akhirnya apa yang terjadi? Bisa-bisa manusia itu ujub, bangga diri. Ya. Hati-hati terhadap penyakit ini ya, ujub, berbangga diri. Jadi ketahuilah yang seluruh pujian hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi seluruh pujian milik Allah Azza wa Jalla. Walhamdu lughatan, secara bahasa ini asna'u bisifatil jamila wal af'alil hasanah. Pujian dengan sifat-sifat yang jamilah, sifat-sifat yang bagus, yang indah, dan perbuatan-perbuatan yang hasanah, yang baik. Maka alhamdu itu adalah secara bahasa demikian. Maka perbuatan ya mengagungkan ya dengan sebab memiliki sifat-sifat yang indah tadi, sifat-sifat yang bagus, perbuatan-perbuatan baik ya hanya diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Lillah adalah milik Allah. Ya. Lafzul jalalah ya, lillah lam kemudian Allah dibuang menjadi lillah alifnya. Alladzi arsala rasulahu, alladzi yang isim mausul, mengutus utusannya, mengutus orang yang diutus. Arsala mengutus utusannya. Allah Subhanahu wa taala yuhmadu ala ni'amihi. Jadi Allah Subhanahu wa taala ini ya memuji ya, dipuji atas nikmat-nikmatnya yang telah Allah berikan. Ya. Dan nikmat-nikmat yang Allah berikan tentu kita tidak akan pernah bisa menghitung-hitungnya. Arsala ay ba'atha, mengutus. Rasulahu, yang dimaksud rasulnya di sini adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul secara bahasa adalah orang yang diutus dengan risalah. Secara syariat huwa insanun dzakarun, manusia laki-laki. Rasul, maka Rasul nggak ada dari perempuan. Ya, maka kalau ada klaim perempuan menjadi Rasul, dia adalah pendusta. Diwahyukan kepada laki-laki ini dengan syariat, ya, dengan syariat tersendiri dan diperintahkan untuk disampaikan. Itu Rasul. Wal huda ay al ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Huda, ilmu yang bermanfaat. Wa huwa kullu ma jaa bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam minal ikhbarat al-sadiqah wal awamir wan nawahi. Jadi seluruh apa-apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari kabar-kabar yang benar, yang shadiq, perintah-perintah dan larangan-larangan, wasair syara'i, seluruh syariat-syariatnya yang bermanfaat. Di al-huda di sini petunjuk,
Dan kita harus tahu petunjuk itu ada dua jenis. Ada hidayatul irsyad dan satu lagi apa? Hidayatul taufiq. Ya. Maka huda di sini, petunjuk di sini adalah petunjuknya siapa? Jawab. Hah? Petunjuknya siapa? Hidayatul irsyad apa hidayatul taufik? Kalau hidayatul taufik hanya Allah yang miliki. Kita nggak bisa memberikan kepada manusia. Maka al-huda di sini adalah hidayatul irsyad. Milik siapa? Bukan. Kalau hidayatul taufik milik Allah. Kalau hidayatul irsyad yang disebutkan di sini adalah petunjuknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, irsyad itu bimbingan. Ya, bimbingan. Ini jalan yang lurus, ini jalan yang salah, ini yang tauhid, ini yang syirik, ini yang sunnah, ini yang bid'ah. Itu dibimbing oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka disebut hidayatul irsyad. Maka al-huda di sini adalah petunjuknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau hidayatul taufik itu petunjuk yang hanya dimiliki Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, masalah keimanan dimiliki oleh seseorang atau malah kafir itu Allah yang punya. Jadi ilmu yang bermanfaat yang datang seluruhnya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dari kabar-kabar yang benar, awamir, perintah-perintah, nawahi, larangan-larangan, dan seluruh syariat-syariat yang bermanfaat. Taib ya, jadi udah tahu ya. Jadi huda ini ada dua jenis tadi. Jadi ada huda bimana dalalah wal bayan seperti yang di pembukaan ini. Dan ada al-huda ya yang bimana taufik wal ilham. Yang itu dari Allah Subhanahu wa taala. Naam. Wa dinul haqq, mengutus rasulnya dengan huda. Wa dinul haqq, agama yang hak, agama yang benar. Huwal amalu salih, jadi agama yang benar itu amalan yang saleh. Bukan sebaliknya amalan toleh, amalan yang toleh, yang buruk, yang jelek, yang enggak benar. Waddin, ad-din dimutlakan di sini adalah wa yuradu bihi al-jaza. Maksudnya di sini adalah al-jaza, balasan. Ya. Malik yaumiddin, yang merajai hari pembalasan. Ad-din. Jadi ad-din bisa bermaksud apa? Al-jaza, balasan. Ya, kita ketahui dia juga apa? Agama, ad-din. Juga dimutlakan dengan maksud al-khudu wal inqiyad. Ya, khudu, inqiyad, tunduk. Ya. Ad-din. Ad-dinul haq. Ya. Dan merupakan yang kita ketahui yaitu apa? Al-Islam sendiri. Dan din kalau ditetapkan ya adalah kewajibannya. Dinul haq berarti ada hak, lawannya apa? Batil. Ya. Ada hak, lawannya batil. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala di surat apa itu? Surat sebentar. Ya. Ya, surat Al-Hajj.
Surat Al-Hajj ayat 62. Dzalika bi annallaha huwal haqq. Yang demikian itu bahwasanya Allah adalah al-haq. Ya, artinya hak untuk disembah. Wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil. Dan bahwasanya apa yang disembah dari selainnya huwal batil, dia batil. Jadi hak lawannya batil. Ya, ada hak dan batil. Ad-dinul haq berarti di situ ada din yang batil. Tayyib. Liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih. Untuk menampakkan kepada seluruh agama-agama yang lain seluruhnya, ya, bil hujjah wal bayan wal jihad, dengan keterangan, dengan hujah, dengan jihad, sampai menampakkan, sampai memenangkan kepada selainnya yang menyelisihinya daripada penduduk-penduduk bumi, ya, dari kalangan Arab maupun dari kalangan selain Arab. Jadi Nabi SAW, ya, yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan huda dan agama yang hak ini untuk memenangkan terhadap agama-agama yang ada di dunia. Ingin memunculkan Islam sebagai yang paling di atas. Itulah gunanya Rasulullah SAW diutus oleh oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih, untuk memenangkan atas agama-agama yang ada di seluruhnya, memenangkan Islam. Maka hari ini apa yang antum lihat? Apa yang kita saksikan? Apakah Islam menang? Tentu tidak seperti 3 generasi awal. Islam dilecehkan, ya, Al-Quran dibakar oleh orang kafir. Bagaimana sikap kita ini? Ya. Mereka melecehkan Al-Quran, kitab suci kita. Maka sikapnya adalah memperbaiki diri, mentauhidkan Allah dengan benar-benar tauhid. Nanti Allah akan tolong. Allah akan menangkan. Belajar Islam yang benar. Karena banyak kaum muslimin meninggalkan agamanya sehingga dilecehkan. Maka kita tampakkan Islam itu adalah agama yang hak, agama yang pemiliknya mempunyai kasih sayang, agama yang pemiliknya benar-benar menjalani ajarannya. Niscaya akan menang. Benar-benar tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau hari ini seperti yang kita saksikan, ya berarti Islam ini tidak jaya hari ini. Makanya kita lagi meniti untuk jaya kembali. Kita harus giat untuk berdakwah kepada al-haq, ya, mencari ilmu, mengamalkan ilmu, mendakwahkan ilmu, sabar atas gangguan di dalamnya. Taib. Wa kafa billahi syahida, ay syahidan annahu rasuluhu, ya, sebagai saksi bahwasanya dia adalah utusannya. Allah sebagai saksi, ya. Wa kafa billahi syahida. Kemudian baru disebutkan di sini syahadatain.
Wa asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Dan kita ini telah terangkan ya, la ilaha illallah. Maka dia harus yang mengucapkan ini, yang bersaksi atas syahadat yang pertama ini harus memiliki 2 rukun yang dia tidak boleh lepas salah satunya. Masih ingat rukun apa yang pertama? An-nafyu. Dan yang kedua al-isbat. Apa an-nafyunya? La ilaha. Menafikan, meniadakan, menyingkirkan ilah-ilah. La ilaha. Itu rukun pertama yang disebut an-nafyu. Kemudian rukun yang tidak boleh ditinggalkan juga adalah al-itsbat. Penetapan illallah, hanya Allah. Maka makna la ilaha illallah yang pernah kita pelajari adalah apa? La ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Ini harus tahu. Kalau ditanya la ilaha illallah artinya apa? Harus pakai bahasa Arab dulu. La ma'buda bihaqqin illallah. Ya, jangan tiada Tuhan selain Allah. Itu adalah arti yang kurang dan salah. La ilaha illallah. Coba dilihat masih gak di azan TV itu. Kalau masih tiada ada Tuhan selain Allah, saya koreksi, saya kasih silang, tetot. Karena yang benar adalah arti dalam bahasa Arab. Makna la ilaha illallah, la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada yang disembah, yang berhak disembah dengan benar, bihaqqin, dengan benar, illallah, kecuali Allah. Ya, maka seseorang kalau ditanya, ya, siapa yang kamu sembah? Allah. Berarti dia telah menetapkan. Ya. Tapi kenapa perbuatannya? Dia tidak menafikan yang lain sesembahannya. Dia masih pergi ke pohon besar untuk diminta sesuatu. Dia masih pergi ke dukun mempercayainya, ya, minta tahu agar perdagangannya laris, agar jodohnya lancar dan seterusnya. Ini tidak mengenyahkan, tidak menafikan sesembah-sembahan yang lain. Ya, masih memberikan sajen kepada gunung-gunung besar. Ya, padahal semua itu makhluk-makhluk Allah. Maka dia harus menyempurnakan rukunnya. Jangan hanya menetapkan saya menyembah Allah, tapi setelah sholat dia pergi ke dukun, dia pergi ke kuburan untuk minta-minta. Itu belum lengkap. Karena apa? Karena kejahilan, kebodohannya, tidak tahu makna la ilaha illallah. Masih ada gitu? Banyak? Tidak sedikit. Ya, miskin. Kasihan. Kasihan. Ya, orang-orang yang bodoh seperti itu kasihan. Hanya menetapkan Allah sebagai yang disembah, tapi tidak menafikan yang lainnya. Kalau sudah la ilaha illallah yang kita syahadah, yang kita persaksikan, maka rukun ini harus tidak boleh tidak ada salah satunya. Harus ada pada diri kita. Ya. Tayyib. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ya. Wahdah berarti semata. Yang tidak ada ilah yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah semata. Ya, doang saja. Only. La syarikalah, yang tidak ada sekutu baginya. Tegas lagi, ya. Tegas lagi dengan perkataan la syarikalah, yang enggak ada persekutuan buatnya, buat Allah Azza wa Jalla. Inilah takkid, ya. Ini adalah penegasan. Ya, jadi la ilaha illallah ada an-nafyu, ada al-itsbat.
Kemudian asyhadu an la ilaha illallah iqraran bihi wa tauhida, berikrar, yang menetapkan dengannya, dan tauhida, ya, mengesakannya, ya, iqraran bihi wa tauhida. Kita sudah menetapkan dan kita telah menetapkan ketauhidan hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka asyhadu an la ilaha illallah, ya, sampai akhir tadi wahdahu la syarikalah, berarti ada iqraran bil lisan. Kita menetapkan dengan lisan, wa tauhida, tentang pengesaannya. Artinya juga adalah ikhlasun fi kulli ibadah, mengikhlaskan seluruh peribadatan, baik ucapan qauliyah maupun fi'liyah, perbuatan, au i'tiqadiyah, keyakinan. Ucapan, perbuatan, dan keyakinan. Ini yang tidak dimiliki, yang tidak disadari oleh kaum muslimin sebagian, sehingga bablas, sehingga jatuh ke dalam kejahilan. Makanya hari ini, ya, kalau dilihat banyaknya orang-orang yang menuju majelis ilmu, itu sungguh kabar gembira. Dan kita sebagai thalibul ilmi pun berkewajiban untuk mengajak mereka yang belum bermajelis ilmu agar mendapatkan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hambanya dan utusannya. Ya, mengikrarkan dengan lisan, ya, kemudian berkeyakinan di dalam hatinya bahwasanya Allah mengutus hambanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ilan nasi kafah, kepada manusia semuanya. Disebut hambanya ini untuk sebagai bantahan kepada orang-orang yang masih berlebihan atau menyamakan Nabi Muhammad SAW dengan sifat ketuhanan, sifat keilahian. Ya, masih banyak yang mereka mensifati Muhammad SAW seperti Allah Azza wa Jalla. Contohnya, ada sebagian kaum muslimin yang mengarang sholawat, ya, yang dia mengatakan, ya, tentang sholawatnya itu meminta kepada Nabi SAW. Mungkin antum pernah dengar, Allahumma sholli sholatan kamilatan wassalim salaman taman ala sayyidina Muhammad allazi tanhalu bihil uqad wa tanfariju bihil qurab, ya, yang maksudnya dengan sholawatun nariyah. Kalau diperhatikan artinya, ini orang memintanya kepada Nabi. Allahumma sholli sholatan kamilatan wassalim salaman taman. Ya Allah, ya, limpahkanlah sholawat, ya, pujian yang sempurna dan juga keselamatan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang dengan sebab beliau, katanya, ya, alladzi tanhalu bihil uqad, yang dengan sebab Nabi Muhammad akan terurailah, ya, ikatan-ikatan di dalam hati. Ya, dia menyandarkan ke Muhammad SAW yang menguraikan masalah-masalah, ikatan-ikatan dalam hati. Watan farij, dan watan fariju bihil kurab, berkat Nabi SAW berbagai kesulitan menjadi lenyap. Ini
demikian. Ya. Padahal Nabi tidak demikian, tidak diminta seperti itu. Hanya Allah yang bisa menyelesaikan masalah-masalah, mengeluarkan dari berbagai kesulitan. Nah inilah makanya disebut hambanya, hamba Allah. Berarti apa? Sama seperti kita, hamba Allah. Ya, makan, minum, nikah, ya, ke air, berarti itu hamba Allah. Namun Muhammad SAW di samping hamba Allah, dia adalah Rasulnya. Ini yang membedakan utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Masih ingat kan? Ya, konsekuensi daripada syahadat Muhammad utusan Allah, ya, Muhammad Rasulullah, maka seseorang itu harus memenuhi 4 perkara. Ya, makna syahadah alla ilaha illallah. Tasdiku, membenarkan fima akhbar. Ya, membenarkan apa-apa yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau datang hadis sahih, ya, tentu ini benar. Kita harus benarkan. Harus imani, harus mempercayainya. Ya. Semua kabar dari Nabi. Maka kewajiban kita, konsekuensi kita tatkala sudah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, yaitu tasdikuhu fima akhbar. Yang pertama, membenarkan kabar-kabar yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ya, buat perempuan-perempuan ya yang belum berjilbab tatkala sudah baligh, maka diberitahu ya bahwasanya ini adalah perintah syariat. Ya, Nabi SAW telah menggambarkan yang 2 sifat penghuni neraka. Ya. Yang satunya itu adalah manusia yang memegang cemeti-cemeti seperti ekor sapi, ya, yang memukuli manusia. Kemudian ada sifat yang lain, nisaun kasiyat ariyat, perempuan-perempuan yang berpakaian tapi telanjang. Gimana itu? Berpakaian tapi telanjang. Ya. Ada mungkin bahannya tidak sempurna, ya. Senangnya yang bahannya tipis-tipis, ya, atau kekurangan bahan senang dipakai, ya. Membuat lekuk tubuh kelihatan yang ketat-ketat. Ya, ummahat, insya Allah di sini sudah paham. Tapi beritahu pada teman-temannya itu, ya, kalau perempuan sudah balighah, inilah pakaiannya, tidak boleh ketat. Ya, jilbabnya lebar panjang, tapi pakai apa yang namanya itu, lingerie, ketat, nggak boleh. Kan olahraga, nggak boleh. Seluruhnya harus longgar, ya, tidak menampakkan lekuk tubuhnya. Karena itu sifat penghuni neraka, kata Nabi seperti itu. Nisaun kasiyat ariyat, berpakaian tapi telanjang. Mumilat hailat, ya, jalan berlenggak-lenggok. Ya, itu sifatnya. Maka kalau sudah dibilangin, ya, dia harus membenarkan. Kalau tidak, ya kufur berarti. Maka percuma syahadat dia. Ya. Percuma dia asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Diberitahu ini ada hadis dari Nabi benar sahih, dia tolak. Ya. Atau dia hanya pakai jilbab mukena kalau saat sholat saja, selebihnya dibuka lagi. Ya. Ini musibah. Ya, karena kejahilan, karena enggak belajar. Yang kedua daripada konsekuensi kita terhadap syahadat Muhammad Rasulullah, yaitu adalah apa? Ta'atuhu fima amar. Taat
kepada apa-apa yang telah Rasulullah SAW perintahkan. Ya, Nabi perintahkan tadi para perempuan suruh berjilbab, perintahkan laki-laki suruh pelihara jenggot, perintahkan laki-laki agar ya tidak melabuhkan, ya melarang melabuhkan pakaiannya di atas di bawah mata kaki. Udah laksanakan. Nanti percuma sholatnya, nanti percuma puasanya kalau tidak melakukan perintah-perintah yang telah Nabi SAW perintahkan. Ya, taat itu konsekuensi kedua. Kalau sudah syahadat anna Muhammad Rasulullah. Ya. Wajtinabu ma'anhu naha wa zajar. Ya. Meninggalkan, menjauhi dari apa-apa yang telah Nabi ya larang. Tinggalkan. Itu yang ketiga. Konsekuensinya meninggalkan apa-apa yang Nabi telah larang. Allah yu'badallaha illa bima syara'a. Yang keempat konsekuensinya itu, hendaknya tidak beribadah kecuali apa yang disyariatkan. Berat ya konsekuensinya. Insya Allah ringan. Kalau apa? Kalau punya niat yang tulus, kalau punya kecintaan yang benar. Karena nggak ada kecintaan, karena nggak ada niat, ya susah, ya berat. Ya. Cinta itu butuh bukti. Kalau cinta kita sudah kepada Nabi benar, pasti semuanya mudah. Ya pelihara jenggot gampang, tinggal pelihara doang. Yang susah apa? Beli cukuran susah, pakai duit, pakai uang. Ya, ngabisin waktu lagi. Pelihara lebih mudah. Ya. Celana mata kaki, wah pada ngelewer, gampang, gunting banyak, tinggal nggak usah lipat-lipat lagi apa? Susah, ribet. Ya kalau gunting sekali doang, besok udah bebas. Ya, bagi-bagilah rezeki sama tukang permak ya. Nah, Pak nih Pak 10 Pak. Tukang permaknya nggak usah bayar, saya mau dapat pahalanya aja. Wah masya Allah. Ya tahu sunnah juga dia. Nah, ayyuhal ikhwah azani Allah wa yakum. Maka keempat konsekuensi itu harus benar-benar kita camkan. Tatkala kita sudah mengatakan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itulah ya, membenarkan kabar dari Nabi, melaksanakan perintah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan, menjauhkan apa yang telah dilarangnya, dan tidak beribadah kecuali dengan apa yang disyariatkannya. Nah, poin keempat ini banyak yang sangat-sangat melanggarnya. Bukan syariat dari Nabi, dia ikut aja. Yang penting ada bacaan Al-Qur'annya kok. Ya, yang penting ada bacaan Al-Qur'an, tapi Nabi nggak pernah perintahkan. Ya, dan ini sangat disayangkan. Taib. Ya. Sampai situ ya, sampai syahadat Muhammad Rasulullah wa sahbihi wa ala alihi wa sahbihi, dan kepada keluarganya juga para sahabatnya ya, wasallamat taslima ya, keselamatan yang benar-benar selamat ya, juga ada tambahannya ya. Itulah muqaddimah ya yang telah diberikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam risalahnya ini Al-Aqidatu wal Al-Wasithiyah ya. Maka sesungguhnya muqaddimah itu penting untuk kita ketahui. Lihat ya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala ya telah memberikannya, dan dia benar-benar mengikuti apa-apa yang ada di dalam Al-Qur'an, apa-apa yang ada di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang suci. Taib, akhirnya ya, mudah-mudahan kita mendapatkan hal-hal yang bermanfaat buat hati dan jiwa kita, sehingga jiwa-jiwa kita ini tergugah untuk benar-benar mendalami ilmu ini, yaitu ilmu Islam yang harus kita cari ya, tambah-tambahan juga kita dapatkan. Taib, ini saja mungkin pada perjumpaan hari ini.
Ya, insya Allah kita pada pertemuan berikutnya, tapi besok kajian kita dialihkan dulu ya ke Al-Ukhuwah. Ada Ustadz Abdul Hakim bin Amir Abad hafizallahu taala insyaallah taala. Jadi besok di sini jamaahnya ke sana saja ya. Kalau ada kendaraan rame-rame ya lebih bagus. Baik. Setelah itu mungkin karena sudah masuk Sya'ban, kita mungkin prepare untuk persiapan Ramadan ya. Kita kaji kitab fikih tentang sifat saum Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah taala. Nah, sampai sini mungkin ada pertanyaan, fal yatafadhal. Nah. Oh, insyaallah. Oh gitu. Iya, iya. Oh, naam. Taib ayuhal ikhwah, hal hunaka soal, ada pertanyaan? Ya, dari muqaddimatul muallif, muqaddimah muallif. Ya. Naam, tafadhol. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah merahmati Ustaz dan para jemaah yang hadir di masjid. Amin, insyaallah. Pertanyaan saya, Ustaz, apakah ada sholawat yang ringkas namun disyariatkan oleh Nabi gitu? Sholawat karena kan banyak sekali sholawat, apalagi kayak sholawat qalbi gitu kan, itu katanya tidak disyariatkan dan kita juga Ya, taib. Ini ada pertanyaan tentang kaifiyah ya. Kaifiyah untuk bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tentunya sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam lafaz tasyahud di situ ada disuruh kita bersolawat ya, dari at-tahiyatul lillah wassalatu wassalamu ala nabi ya, dan seterusnya. Itu ada solawat di situ, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, dan itu adalah yang paling ringkas ya. Para sahabat aja minta diajari tentang solawat, ya udah Nabi ngajarkan tentang solawat tadi, bacaan tadi seperti itu ya. Kemudian selain itu ada solawat Ibrahimiyah yang agak panjangan, dan itu juga ada di dalam solat ya. Apa bunyinya? Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya, ini yang panjang ya. Adapun selain itu wallahu taala alam, kebanyakan karangan manusia. Ya. Maka wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik bimbingan petunjuk adalah petunjuknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita hanya mencukupi dengan apa yang diberikan kabar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tidak perlu mendapatkan ya ijazah sholawat. Nabi ngajarin ya. Kalau ijazah mungkin akademik ya. Ya, atau memang kalau belajar hadis secara sanad ya ada ijazahnya dari gurunya.
seperti itu. Ya. Tapi itulah salawat yang paling ringkas, yaitu Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahu a'lam bishawab. Baik, ada pertanyaan berikut? Kalau nggak ada pertanyaan, ana yang bertanya. Ini ada hadiah dari jamaah. Bagus nih, insyaallah. Tentu sudah tahu kalau konsekuensi atau yang termasuk rukun daripada syahadat la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Namun yang ingin jadi pertanyaan adalah apa makna syahadat Muhammad Rasulullah, yang itu kata ulama maknanya ada 4, dan 4 ini adalah sebagai konsekuensinya. Ya, anak kasih cluenya. Yang pertama, tasdiquhu fima akhbar, membenarkan apa-apa yang telah dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu konsekuensinya. Kalau sebagai umat Muhammad membenarkan kalau ini hadis sahih, ya benar, jangan disangkal. Seperti sebagian orang lain bingung, ada hadis lalat, satu sayapnya itu sebagai penyakit, satu lagi sebagai syifa, penyembuh, penawarnya. Orang-orang akoliun, orang-orang yang punya logikanya dikedepankan, nggak percaya tentang hadis lalat. Kenapa? Ya, karena satu sayapnya itu beracun, satu sayapnya penawar. Nggak percaya mereka. Ya, makanya kalau ada lalat masuk ke dalam mie ayam kita, mie bakso, celupin aja semuanya. Lalu buang. Atau masuk ke kopi kita, celupin, nah, tutup. Biar dia ngubek-ngubek di kopi, mati kan. Lalu buang. Minum kopinya, jadi buang. Ya, hadis lalat, satu penawarnya, sayapnya itu racun, sebagai satu sayapnya lagi sebagai obatnya, penawarnya. Nggak percaya mereka, orang-orang berakal. Ya, yang mengedepankan akalnya gitu, logikanya. Ya, tapi ada peneliti-peneliti, wah ternyata benar, sayapnya lalat itu satu racun, satu penawar. Ya, kenapa kalau kita lihat lalat mainnya di mana tuh? Di sampah, di kotoran. Tapi kita nggak pernah dengar ya lalat itu mencret. Ya karena itu dia kuat. Jadi sayapnya racun, tapi ada penyembuhnya ya, dengan izin Allah Ta'ala. Ya, sebutkan 3 lagi makna syahadat Muhammad Rasulullah. Setelah tasdiqu fima akhbar, apa yang kedua, apa yang ketiga, apa yang keempat? Ya. Yang kedua apa? Ta'atu fima amar. Meninggalkan apa yang dilarang, ya. Satu lagi? Tidak beribadah kecuali dengan apa yang disyariatkan, dicontohkan, ya, itu ya. Hendaknya tidak beribadah kecuali apa yang disyariatkan. Nah, masyaallah, barakallahu fik. Ini hadiah buat antum nih dari jamaah ya, semoga jamaah yang memberikannya dapat pahala yang luar biasa dari Allah. Jazakallahu khairan, masyaallah. Taib, min soal, ada pertanyaan yang lain sebelum ditutup? Taib, kalau tidak ada, inilah kaji kita hari ini, membahas tentang risalah yang ringkas dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dengan judul Al-Aqidatul Wasithiyah. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita baru masuk muqaddimahnya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.